Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 3, apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Semoga kalian selalu sehat, cerdas, dan ceria. Hari ini kita akan belajar muatan PPKN tema 4 subtema 4 tentang kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Marilah mengawali belajar, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar belajar hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa cukup. Bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, silahkan untuk tekan tombol like, subscribe, and comment, dan jangan lupa dinyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan jika ada video terbaru. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, siswa mampu memahami pengertian hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kedua, siswa mampu menyebutkan kewajiban dan hak menggunakan jalan umum. Sedangkan tujuan pembelajaran yang ketiga adalah siswa mampu menyebutkan kewajiban dan hak terkait dengan agama. Anak-anak, setiap warga negara itu harus melaksanakan kewajibannya. Selain melaksanakan kewajiban, sebagai warga negara juga memiliki hak. Pelaksanaan kewajiban dan hak dapat dilakukan di mana saja, baik di rumah, sekolah, masyarakat, maupun sebagai warga negara. Warga negara adalah bangsa Indonesia asli dan orang-orang dari bangsa lain yang sudah disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Sebagai warga negara yang baik, tentu saja kita memiliki kewajiban dan hak yang sudah diatur oleh negara. Perhatikan kewajiban dan hak sebagai warga negara berikut ini. Kewajiban sebagai warga negara yang pertama adalah mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, menjaga fasilitas umum dan tidak merusaknya. Ketiga, wajib dan ikut serta membela dan mempertahankan negara. Kewajiban yang keempat adalah wajib membayar pajak. Sedangkan kewajiban sebagai warga negara yang kelima yaitu wajib ikut serta dalam pembangunan untuk kemajuan bangsa. Tadi kewajiban sebagai seorang warga negara. Berikutnya adalah hak sebagai seorang warga negara. Hak sebagai seorang warga negara adalah yang pertama, memperoleh perlindungan dari aparat keamanan. Yang kedua, menggunakan fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah. Ketiga, berhak memeluk agama dan beribadah sesuai kepercayaannya. Hak yang keempat adalah mendapatkan pendidikan. Sedangkan hak sebagai warga negara yang kelima adalah mendapatkan keadilan. Anak-anak, kita lanjutkan ya. Kita sebagai warga negara mempunyai tanggung jawab untuk menjaga fasilitas umum, misalnya jalan umum. Agar kita dapat menggunakan jalan umum, maka harus melaksanakan kewajiban sebagai berikut. Yang pertama, menjaga kebersihan di jalan umum. Kedua, merawat fasilitas yang ada di jalan umum. Ketiga, menaati peraturan lalu lintas di jalan raya. Keempat, membawa surat-surat berkendara bagi pengendara bermesin seperti SIM dan STNK. Kelima, menggunakan pengaman seperti helm dan sabuk pengaman. Udah jelas ya anak-anak? Setelah melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut, maka kita akan memperoleh hak di jalan umum sebagai berikut. Yang pertama, mendapatkan lingkungan jalan yang bersih. Kedua, mendapatkan kenyamanan saat berjalan, seperti jalan tidak rusak dan berlubang. Ketiga, kita juga berhak atas keselamatan saat menggunakan jalan umum. Keempat, mendapatkan perlindungan hukum saat berkendara. Sedangkan hak yang kelima adalah mendapatkan keamanan diri jika mengalami kecelakaan. Berikutnya adalah kita bahas tentang kewajiban dan hak sebagai warga negara terkait dengan agama. Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak keberagaman. Salah satunya adalah keberagaman agama. Walaupun berbeda agama, kita harus hidup rukun dengan
teman yang seagama maupun yang berbeda agama. Hidup rukun itu artinya saling menghormati, menghargai, dan menyayangi sesama manusia. Untuk selalu hidup rukun harus melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Berikut ini akan dibahas bersama-sama tentang kewajiban terhadap teman yang berbeda agama. Kewajibannya apa saja? Yang pertama, berteman tanpa membeda-bedakan agama. Yang kedua, saling menghargai satu sama lain dalam melaksanakan ajaran agama. Ketiga, terhadap teman yang berbeda agama itu tidak memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu. Selanjutnya adalah bekerja sama dengan teman yang berbeda agama, saling menghormati, dan saling menghargai. Berikut adalah hak terkait dengan perbedaan agama. Yang pertama, memeluk agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Kedua, mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan ibadah. Ketiga, menganut agama yang diyakini tanpa paksaan orang lain. Keempat, mendapatkan perlakuan yang sama dari warga dan pemerintah terlepas dari agama yang dianut. Hak yang kelima yaitu mendapatkan tempat ibadah yang layak. Demikianlah materi hari ini ya anak-anak. Semoga kalian sudah bisa memahaminya. Marilah kita akhiri belajar dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar memperoleh ilmu yang bermanfaat. Selamat belajar dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.